Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Maha Dewi. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita aku tentang patah tulang. Jadi kemarin terakhir aku cerita tentang pengalaman aku di tukang urut yang gagal dan mengakibatkan tangan aku menjadi cacat. Dan pada akhirnya setelah aku pikir-pikir berkali-kali, dan akhirnya aku mau ngambil keputusan untuk operasi. Kenapa sih pada akhirnya aku mau ngambil keputusan untuk operasi? Karena untuk fungsi dari pergerakan tangan aku itu benar-benar sangat berkurang. Ketika aku beraktivitas, aku ngerasa benar-benar pergerakan tangan aku ini amat sangat-sangat berkurang. Aku tidak bisa memegang kuping, aku nggak bisa memegang wajah, aku tidak bisa memegang kepala, dan itu rasanya sangat tidak nyaman sekali ya, sangat terganggu, sangat benar-benar merasa kehilangan apa yang biasanya aku bisa melakukan sendiri. Tiba-tiba aku harus dibantu sama orang lain untuk masalah hal-hal sepele, dan itu membuat aku benar-benar yakin untuk operasi. Walaupun dokter bilang hasilnya tidak bisa menjamin normal 100%, dokter hanya menjanjikan 60% dari kesembuhan. Tapi paling tidak kondisinya bisa lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Karena aku ngerasa masih banyak hal-hal yang bakal aku lakuin ke depan, yang bakal aku kerjain nanti kalau tangan aku fungsinya sangat berkurang. Aku kayaknya benar-benar berpikir lagi ya ke depan untuk menghilangkan rasa takut untuk operasi. Dan aku tidak mau cacat selamanya, karena prinsipnya tulang itu kan semakin lama ditangani, kalau posisinya salah ya dia akan menyambung di tempat yang salah, karena tulang itu menyambung sendiri. Kalau sudah nyambung di tempat yang salah, udah pasti bakalan cacat. Makanya aku cepat-cepat ambil keputusan untuk operasi. Dan akhirnya setelah aku setuju untuk operasi, aku cek kesehatan untuk menjalani operasi. Dan setelah semuanya bagus, baru aku dijadwalkan dokter untuk operasi. Dan aku rawat inap selama seminggu di rumah sakit. Setelah itu aku pulang, dan tangan aku itu masih posisinya di gips ya, masih di gips, masih diperban. Setelah 2 minggu dari operasi, aku lepas jahitan dan lepas gips. Dan setelah aku lepas gips, dokter menyarankan untuk sering-sering latihan, untuk latihan menekuk atau memutar bolak-balik. Tapi pada waktu pertama kali dilepas gipsnya itu masih kerasa kaku, masih kerasa sakit juga. Wajar ya, namanya juga baru selesai operasi. Aku terus latihan, terus terapi juga. Aku paksain latihan walaupun sakit, dan alhamdulillah tangan aku setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Walaupun nggak normal seperti sedia kala, tapi paling enggak lebih baik lah, lebih nyaman, masih bisa untuk aktivitas normal. Ini contohnya, ini bekasnya. Jahitannya sampai sini, dari sini sampai sini.
Dan hasilnya sekarang tangan aku udah bisa ditekuk sampai sini lah ya. Sebelumnya tangan aku cuma bisa ditekuk sampai sini aja. Jadi kalau aku mau megang muka, mau megang kepala, itu nggak bisa. Pokoknya sangat-sangat terbatas tangan aku sebelumnya. Bisa dibilang punya kedua tangan, tapi seperti cuma punya satu tangan. Jadi kayak disabilitas ya, padahal tangan dua, karena fungsinya sangat-sangat berkurang pada waktu itu. Alhamdulillah sekali aku bisa ditekuk sampai sini, walaupun nggak seperti yang ini bisa sampai sini, yang ini enggak. Tapi paling enggak lebih baiklah dari sebelumnya. Terus kalau untuk lurus pun tidak bisa lurus seperti ini kan lurus banget, dan ini bengkok begini. Tapi nggak apa-apa sih, walaupun nggak bisa lurus, paling nggak bisa ditekuk, karena fungsi tangan untuk menekuk itu fungsinya lebih banyak ya dibanding lurus. Segini ya masih bisa lah, bawa kendaraan pun masih bisa. Terus kalau untuk bolak-balik, sebelumnya itu tangan aku begini aja nih, nggak bisa ditengkurepin. Sekarang alhamdulillah sekali bisa ditengkurepin, walaupun nggak lurus kayak yang ini masih bisa, walaupun gerakannya masih agak sedikit terbatas ya, nggak seperti yang ini lentur banget. Ini agak terbatas, tapi alhamdulillah ini lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak bisa. Dan kesulitannya pada waktu aku sebelum dioperasi itu, aku sholat untuk sujud itu sangat-sangat susah, nggak bisa begini. Jadi aku kalau sholat sebelum aku operasi di atas tempat tidur, di pinggirnya itu, jadi tangan aku nanti pas sujud aku jatuhin ke bawah yang sebelah sini, karena nggak bisa begini waktu itu. Aku jatuhin jadi yang ini begini, ini cuma yang ini aja yang gini. Terus kalau aku misalnya lagi berdoa habis sholat, biasanya aku bisa ya, sekarang aku bisa begini. Kalau kemarin itu sebelum operasi aku nggak bisa begini, aku begini. Jadi rada pegel juga ya begini ya. Kalau sekarang alhamdulillah banget udah bisa begini. Kalau aku berdoa menengadah. Dan ini aku mau kasih lihat hasil rongsennya setelah dipasang pen ya. Ini kalian lihat. Ini pennya dari sini sampai sini, dan tulangnya pun udah dilurusin. Tadinya kan ini tulangnya gini, set ke sini, set gitu. Sekarang udah dilurusin gini, ditahan sama pen. Ya dokter bilang sih, aku sempat nanya apa ini nanti pennya dibuka setelah tulangnya nyambung atau gimana. Dokter bilang kalau memang tidak ada keluhan, pennya nggak usah dibuka, nggak apa-apa, jadi dipakai selamanya. Ya udah, aku sih seneng ya, jadi nggak perlu harus 2 kali operasi, 2 kali pembedahan, karena proses operasi itu lumayan melelahkan menurut aku. Jadi aku kalau bisa jangan sampai operasi 2 kali. Dan aku sangat-sangat bersyukur dengan keadaan aku sekarang, walaupun aku tidak normal seperti dulu, tapi paling enggak aku sekarang bisa mengerjakan aktivitas seperti biasanya, aktivitas yang normal, walaupun hasilnya tidak sempurna, tidak normal seperti sebelumnya. Yang penting aku bisa mengerjakan aktivitas dengan normal lagi. Itu udah benar-benar bersyukur lah ya, bersyukur, sangat-sangat bersyukur, karena aku udah tahu rasanya gimana punya 2 tangan tapi rasanya seperti punya 1 tangan. Itu benar-benar rasanya sangat-sangat menyedihkan, sangat mengecewakan.
Jadi ketika Allah kasih kesembuhan, aku benar-benar sangat bersyukur. Walaupun aku tidak normal lagi, sempurna lagi seperti dulu. Tapi nggak apa-apa, aku udah bersyukur banget dengan keadaan yang sekarang. Jadi buat teman-teman yang mengalami patah tulang seperti aku, entah patah tulang tangan, kaki, atau apapun itu, alangkah lebih baik ke dokter dulu, di rongsen dulu hasilnya seperti apa. Dan kalau memang sekiranya patahannya itu parah, lebih baik ke dokter ya. Karena kalau menyesal nanti ya belakangan ya, kalau sampai cacat. Aku aja yang patahannya simple bisa jadi cacat karena salah penanganan, apalagi yang patahannya lebih parah dari aku. Jadi hati-hati buat kalau yang mau urut. Aku sih nggak nyalain yang urut, cuman ya memang ada juga sih yang sembuh di tukang urut ya. Tapi kalau untuk pengalaman aku pribadi sih, aku cukup trauma ya di tukang urut. Balik lagi ke kalian masing-masing mau berobat yakinnya di mana. Ini cuma saran dan masukan dan berbagi pengalaman, sharing tentang pengalaman aku aja. Dan oke, sampai di sini aja video dari aku. Kalian suka videonya, boleh di like dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video dari aku berikutnya. Semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum.